Biar Aku Yang Pergi, episode 12. Keesokan harinya, tampak Hafiz sudah menyiapkan sarapan untuk Marissa. "Yuk makan, aku udah masakkan sarapan untuk kamu," ucap Hafiz. Marissa tampak kaget. Tumben Hafiz menyiapkan sarapan. "Wah, enaknya. Maaf ya, aku telat bangun jadi gak sempat masak," ucap Marissa santai tanpa beban. "Gak apa, aku sudah biasa mandiri. Tapi maaf kalau gak enak," ucap Hafiz. Marissa mengangguk. "Kapan kita mau jemput Dava? Karena aku kurang nyaman berdua aja dengan kamu di rumah ini," ucap Marissa. Hafiz kaget mendengar ucapan Marissa. "Ya, terserah kamu aja," ucap Hafiz. "Oke, habis sarapan kita ke rumah mama, jemput Dava," ucap Marissa. Setelah selesai sarapan, tampak mereka udah dalam perjalanan ke rumah mama Hafiz. "Riz, aku mau nanya sesuatu, tapi aku harap kamu jangan marah," ucap Hafiz. "Tanya apa?" ucap Marissa. "Apa kamu ada hubungan spesial dengan Taufan?" tanya Hafiz. Marissa kaget mendengarkan pertanyaan Hafiz. "Pertanyaan apa ini, Fiz?" tanya Marissa. Memang dia agak sedikit tersinggung. "Karena aku tidak mau bertepuk sebelah tangan," ucap Hafiz. "Bertepuk sebelah tangan dengan tidak percaya itu beda loh," ucap Marissa. "Kamu tidak percaya sama aku?" tanya Marissa. "Aku percaya sama kamu," jawab Hafiz. "Berarti perlu nggak aku jawab pertanyaan kamu?" ucap Marissa. "Maaf, Riz," ucap Hafiz. "Aku tidak ingin dengar pertanyaan seperti ini lagi. Samalah dengan aku. Tidak pernah nanya tentang Mila kan?" ucap Marissa. Hafiz terdiam mendengarkan ucapan Marissa. Akhirnya mereka sampai di rumah mama Hafiz. "Assalamualaikum," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," ucap Dewi. "Wah, pasangan bahagia udah datang," ucap Via tersenyum. "Mama sehat?" tanya Hafiz. "Alhamdulillah sehat," jawab Dewi. "Dava mana, Ma?" tanya Marissa. "Dava pergi sama papa," jawab Dewi. "Oh, kita kesini mau jemput Dava," ucap Marissa. "Sebentar lagi mereka pulang," ucap Dewi. "Sambil menunggu, nanti makan di sini ya." "Bagus juga tuh, Ma. Hafiz pun udah lama gak makan masakan istri Hafiz," ucap Hafiz sambil melirik Marissa. Kemarin kan udah masak mie goreng," tanya Marissa. "Mas gak makan, Kak, karena ngambek. Jadi Via dan Kak Isma yang habiskan," ucap Via. Marissa menatap Hafiz dengan heran. "Oke, gak apa. Hari ini Marissa kan libur. Kamu istirahat aja, biar mama yang masak," ucap Dewi. "Yuk Via, bantu mama," ucap Dewi sambil menarik tangan Via. "Biar Marissa bantu," ucap Marissa. "Daripada duduk di sini sama orang yang selalu ngajak ribut."
Hafiz lalu memandang Marisa dengan kesal. Kak Isma mana, Ma? Tanya Marisa. Kemana lagi? Pergi dating, ucap Via tersenyum. Enak juga ya kalau punya pacar. Via nggak ada pacar. Mau kakak carikan? Tanya Marisa. Nggak maulah. Nanti entah siapa-siapa pula yang kakak jodohkan sama Via, ucap Via cemberut. Nggak mungkinlah kakak carikan sembarang orang. Kakak akan carikan yang terbaik untuk Via. Nanti langsung bisa jadi calon suami, ucap Marisa. Benar nih kak, tanya Via penasaran. Iya, jawab Marisa. Setelah selesai makan, Hafiz mendekati Marisa. Terima kasih Riz, udah masakin aku, ucap Hafiz. Fiz, kamu jangan dekat-dekat begini, nanti mama sama Via ngeliat, ucap Marisa grogi. Emang kenapa? Gak ada yang marah, ucap Hafiz. Lalu tiba-tiba Via muncul dari dapur. Nah, ngapain tuh? Ucap Via. Via, gak ngapa-ngapain. Mas Hafiz mau bantu kakak ngangkat piring, ucap Marisa salah tingkah. Mas Hafiz ngangkat piring? Tanya Via. Emang kenapa kalau mas bantu istri mas? Tanya Hafiz. Enggak kenapa-kenapa, ucap Via sambil berjalan ke dapur. Marisa hanya diam menatap Hafiz yang tersenyum kepadanya. Sementara itu di rumah Taufan, tampak Taufan dan ibunya sedang ngobrol. Van, coba kamu kasih tahu sama ibu, mengapa kamu tidak bisa melupakan Marisa? Kamu udah jatuh cinta sama dia? Tanya ibunya. Enggak bu, Taufan hanya kasihan sama dia karena dapat suami yang pemarah, ucap Taufan. Nanti kalau dia bercerai, Taufan mau nikah sama dia. Oh, jadi itu sebabnya mengapa kamu masih membujang sampai sekarang? Karena menunggu Marisa bercerai. Jangan gila, tanya ibunya. Taufan hanya diam mendengarkan ucapan ibunya. Ibu gak setuju, kamu harus cari wanita yang bisa membuat kamu bahagia, bukan menunggu istri orang, ucap ibunya. Gak baik kita mendoakan Marisa itu bercerai, ini semua sudah ketentuan Allah. Ibu mau lihat kamu bahagia, menikah, punya anak. Kasihanilah ibu sudah tua, ingin segera menimang cucu. Bagaimana kalau ibu carikan kamu jodoh? Mau? Gak usah lah bu, suatu hari nanti Taufan akan menikah juga. Hati Taufan belum terbuka lagi, ucap Taufan. Ibunya hanya terdiam mendengarkan ucapan Taufan. Sementara itu di rumah Hafiz, tampak Marisa sedang menonton TV sambil makan buah. Lalu Hafiz datang mendekati Marisa. Jam berapa kita pulang? Tanya Hafiz sambil mengambil buah. Nantilah agak sorean, ucap Marisa. Lalu Hafiz menggeser duduknya semakin dekat dengan Marisa. Marisa pun mulai merasa risih. Riz, aku mau ngajak kamu pergi shopping, mau beli kemeja. Hari Senin sudah masuk kerja, ucap Hafiz. Itulah kemarin udah ke mall tapi siapa suruh marah-marah. Jadi gak jadi belanja, ucap Marisa.
Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Marissa. Lalu Hafiz mencoba bermesraan dengan Marissa, tapi ditolak sama Marissa. "Fiz, jangan ya, nanti aku teriak," ucap Marissa. "Teriaklah, siapa takut," ucap Hafiz. "Mama!" teriak Marissa. Hafiz terkejut ketika mamanya muncul. "Ada apa, Riz?" tanya Dewi. "Nggak ada, Ma. Mas Hafiz ngajak pulang," jawab Marissa. "Gimana mau pulang? Dava masih tidur. Kasihan kalau dibangunin," ucap Dewi. "Kalau gitu kami mau ke mall dulu," ucap Hafiz. "Oh ya, pergilah dulu," ucap Dewi. Lalu tampak Hafiz dan Marissa sudah dalam perjalanan menuju ke sebuah mall. Tiba-tiba Hafiz mengangkat tangan kirinya mencoba memegang tangan Marissa. "No, jangan pegang aku," ucap Marissa tegas. Hafiz terkejut mendengarkan perkataan Marissa. "Riz, bisa nggak setelah ini kita jangan panggil aku kamu, kurang sopan kedengarannya," ucap Hafiz. "Bisa coba panggilan Mas, Abang, Baby atau Sayang. Kamu masih ingat nggak? Dulu sebelum kamu pergi ke Australia, bagaimana kamu perlakukan aku?" tanya Marissa. "Kalau aku ikhlas mau panggil kamu Mas atau Sayang, aku akan panggil. Tapi kalau tidak, ya seperti ini ajalah," ucap Marissa. "Riz, mengapa kamu susah mau memaafkan aku?" tanya Hafiz. "Aku mau lihat sampai kapan kamu sanggup menunggu kemaafan aku. Seperti aku tunggu kamu selama 4 tahun. Tapi apa yang kamu lakukan?" ucap Marissa. Hafiz terdiam mendengarkan ucapan Marissa. Sementara itu, tampak Dani dan Isma ketemu di sebuah kafe. "Isma, ada yang mau saya tanya," ucap Dani. Kebetulan aku juga mau nanya sesuatu," ucap Isma. "Ya udah, ladies first," ucap Dani. "Enggak lah, kamu aja dulu," ucap Isma lagi. "Oke, aku mau nanya, kamu sayang aku enggak?" tanya Dani. Isma terkejut mendengarkan pertanyaan Dani. "Kamu ngomong apa nih?" tanya Isma. "Ya, saya mau tahu juga apa perasaan kamu," ucap Dani. Seganlah aku. Kita kan udah kenal lama, sering pergi nonton bareng, pergi makan bareng. Itu sama artinya aku sayang kamu," ucap Isma malu. "Tapi aku pengen dengar juga kamu ngomong sayang sama aku," ucap Dani. Isma tersenyum. "Sekarang kamu tutup mata. I love you," ucap Isma akhirnya. Dani tersenyum. "Oke, sekarang kamu mau ngomong apa?" tanya Isma. "Aku mau melamar kamu," ucap Dani akhirnya. Isma kaget mendengar ucapan Dani. Lalu dia pun tersenyum. Sementara itu, Hafiz dan Marissa sudah sampai di sebuah mall. "Aku capek. Udah banyak toko yang kita masuki, tapi tidak ada kemeja yang kamu suka. Sebenarnya kamu pilih yang seperti apa?" ucap Marissa. "Nggak tahu juga. Apa yang kamu pilih aku nggak suka. Seperti nggak pengen beli," ucap Hafiz.
Jadi kamu mau bilang selera aku jelek? Tanya Marisa. Aku nggak ngomong kayak gitu, ucap Hafiz. Kamu sengaja mau buat aku sakit hati. Lain kali nggak usah ajak aku shopping sama kamu, karena apa yang aku pilih kamu nggak suka, ucap Marisa. Yang kamu pilih semua warna-warna terang, sementara sebagai pengacara aku butuh kemeja putih atau warna yang lembut-lembut, ucap Hafiz. Udahlah, jujur aja kamu gak suka sama pilihan aku, karena sebelum ini kan sudah ada orang lain yang pilihkan baju untuk kamu, ucap Marisa. Aku pun belum pernah shopping sama kamu, jadi aku gak tahu selera kamu seperti apa, ucap Marisa. Iyalah, yuk kita cari ke toko yang lain. Itu pun mau marah, ucap Hafiz. Lalu mereka pun masuk ke toko yang lain. Dari jauh Hafiz melihat Isma dan Dani. Riz, itu bukannya Kak Isma dan Bang Dani, ucap Hafiz. Iya, mengapa? Tanya Marisa. Wah, mesra banget mereka, pasangan romantis, ucap Hafiz tersenyum. Aku yang udah nikah aja gak seperti mereka, gak mesra, ucap Hafiz. Marisa merasa tersinggung mendengarkan ucapan Hafiz. Iyalah, mereka pasangan romantis, gak seperti aku. Gak seperti kamu dengan Mila. Mungkin kalian ada kenangan indah bersama, tapi kalau dengan aku tiap ketemu pasti ribut melulu, ucap Marisa. Aku udah gak ada mood, yuk pulang. Riz, panggil Hafiz. Tapi Marisa udah berjalan ke mobil. Dalam perjalanan pulang, tampak keduanya cemberut aja di dalam mobil. Gak mungkin gara-gara kemeja tadi kamu marah, ucap Hafiz. Aku gak marah karena kemeja. Kamu pikir aku ini anak-anak? Tanya Marisa. Oke, kalau begitu, coba kamu jujur sama aku. Mengapa kamu marah dan pasang muka cemberut? Aku capek lihat wajah kamu begini setiap hari, ucap Hafiz. Jadi kamu capek lihat wajah aku begini? Atau sebenarnya kamu memang tidak suka sama aku? Kamu pikir aku juga sanggup menghadapi sikap kamu setiap hari, ucap Marisa. Hafiz kaget melihat Marisa marah. Kamu kenapa, Riz? Ucap Hafiz. Kamu tuh yang kenapa? Ucap Marisa emosi. Setiap kamu pegang aku terbayang kamu pegang Mila. Setiap kamu peluk aku terbayang kamu peluk Mila. Kamu pikir aku ini apa? Manusia yang tidak ada perasaan? Cukup, Riz. Aku cuma tanya hal yang sepele aja tadi. Kenapa jadi ngamuk begini? Ucap Hafiz. Aku benci kamu, ucap Marisa menangis. Hafiz lalu diam dan melanjutkan mengemudi mobilnya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.